محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal beserta seluruh jajaran dari bidang penyelenggara peribadatan, khususnya Badan Pengelola Masjid Istiqlal, para hadirin jamaah sekalian, jamaah salat asar, serta pemirsa sekalian yang juga mengikuti di channel TV Masjid Istiqlal yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa melanjutkan kajian Hawamis yang jatuh pada ba'da asar. Tentunya kita akan melanjutkan kajian kita yang kita laksanakan untuk membahas kitab An-Nawazil Fiqhiyah fi Sina'atil Muntajatil Halal ataupun fikih kontemporer terkait dengan produk halal ataupun halal industri. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan menyampaikan satu syarat, 5 hal yang menjadikan amaliyah-amaliyah meskipun terlihat adalah amaliyah duniawi, namun insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala distatuskan atau dihukumkan menjadi amalan-amalan akhirat. Jadi siapapun di antara kita tidak boleh berkecil hati, meskipun pekerjaan kita katakan jauh secara lokasi dengan rumah ibadah secara mahdoh, boleh jadi di ladang, di pasar, di kantor, rel kereta api ataupun lain sebagainya. Namun telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu sebagai madkhal untuk menyampaikan betapa industri halal juga memiliki satu kaitan dengan ibadah secara umum ataupun makro. 5 syarat yang kita bahas pada pertemuan lalu. Yang pertama adalah masyru'an fi nazaril Islam. Jenis pekerjaan tersebut tidak memiliki satu pelanggaran syariat. Seorang tidak bekerja katakan di pabrik pengolahan minuman keras umpamanya, atau peternakan yang memang binatangnya halal atau haram untuk dikonsumsi. Nah, ini kita sebut sebagai masyru' fi nazaril Islam. Jadi apapun perbuatan dia tetap dikatakan sebagai pekerjaan yang bermakna ibadah, bermakna ukhrawi, meskipun penampakannya atau wujudnya, zahirnya adalah amal-amal duniawi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah an-niyah as-salihah. Jadi ada niat yang baik dalam mengerjakan satu perbuatan apapun saja di dunia ini. Yang ketiga, al-amal bi-itqan wa ihsan. Maksudnya adalah bahwa pekerjaan yang dilakukan orang tersebut dilakukan secara teliti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha katabal ihsan 'ala kulli syai'." Jadi Allah itu menetapkan al-ihsan 'ala kulli syai'. Jadi setiap sesuatu itu Allah ingin dari hambanya untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Al-itqan maksudnya al-amal bid-diqqah. Jadi dengan teliti, jangan asal-asalan.
Apapun saja kita melakukan satu pekerjaan, kalau kita lakukan secara teliti dan detail, maka insya Allah bernilai ibadah. Apapun saja pekerjaannya. Kemudian adalah al-iltizam bihududillah. Pekerjaan itu tidak memberikan satu dampak pelanggaran terhadap batas-batas yang Allah tentukan. Contohnya, la yakhun. Dia tidak berkhianat dalam pekerjaannya. Atau la yagish. Dia tidak cheating istilahnya. Atau menyontek kalau seorang pelajar. Mencuri-curi waktu umpamanya. Tidak on time dalam pekerjaan. La yazlim, tidak berbuat zalim dalam pekerjaannya. Nah, ini satu syarat ataupun kriteria bahwa suatu pekerjaan yang meskipun penampakannya adalah duniawi, tetapi memiliki nilai ibadah dan juga memiliki satu pahala ukhrawi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini yang penting sebagai satu batasan bagaimana pekerjaan kita itu dikatakan sebagai pekerjaan yang bernilai ukhrawi, alla yushghilahu amaluhu ad-dunyawi an wajibatihi ad-dunyiyah. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang duniawi tadi itu hendaknya tidak memalingkan dia dari kewajiban-kewajiban yang sifatnya ukhrawi. Kalau datang kewajiban sholat, laksanakan sholat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Meskipun kita bekerja jauh dari radius tempat-tempat ibadah, akan tetapi jangan sampai pekerjaan tersebut menyebabkan kita lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah berikan atau tuntut kepada hambanya. Nah, ini yang paling terpenting 5 hal itu. Sebagai bukti bahwa untuk menguatkan yang 5 hal tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ini rijalnya siqat sebagai pegangan kita. Suatu ketika, ya, dalam lafaz hadisnya dikatakan marra rajulun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki, ini tidak disebutkan siapa laki-lakinya, itu datang atau lewat di hadapan Nabi dan di mana para sahabat pun juga berada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah melihat dan para sahabat pun juga melihat. Ya Rasulullah, kata para sahabat, "Lau kana hadza fi sabilillah ay al-jihad." Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhain kabirain fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'fiha fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan." Nah, ini penting, saya akan terjemahkan secara umum. Seorang laki-laki yang datang di hadapan Nabi dan juga berada di hadapan para sahabat Nabi, orangnya kuat, gagah, masih muda. Para sahabat melihat orang tersebut seolah-olah ya, mengecilkan peran sosial yang dimainkan oleh seorang laki tersebut. Sambil berkata, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, seandainya orang yang tampan, orang yang gagah, yang kuat ini sama seperti kita berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Karena ketika itu memang kondisi umat Islam memerlukan sumbangsih tenaga dari pemuda yang kuat dan gagah. Seolah-olah ia mengecilkan peran seorang laki tersebut. Melihat reaksi para sahabat yang mengomentari orang tersebut, Rasulullah langsung mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Wahai para sahabat sekalian, jangan kau mengecilkan peran yang dimainkan oleh seorang laki tersebut. Sebab kenapa? Kalau seandainya ia keluar saat ini, dia berusaha demi untuk
menghidupi atau menafkahi anaknya yang masih kecil, bahwa fisabilillah dia dikategorikan berada dalam jalan Allah. Fisabilillah. Kemudian dilanjutkan, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhain. Seandainya ia keluar saat ini, dia berusaha untuk menafkahi atau memberikan rezeki kepada kedua orang tuanya yang sudah tua pun, bahwa fisabilillah dia termasuk dalam kategori fisabilillah, dalam jalan Allah. Kemudian dilanjutkan, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi. Sekalipun orang ini keluar untuk tujuan dirinya sendiri, ya'fiha, sehingga dengan begitu dia memiliki sifat iffah, menjaga kehormatannya, karena tidak dianggap sebagai orang yang tidak mampu menafkahi dirinya. Dengan demikian dia terhormat di keluarga ataupun di masyarakatnya. Fahuwa fisabilillah, kata Rasulullah. Orang ini pun juga termasuk dalam kategori fisabilillah. Nah, ditutup hadis ini dengan kata-kata Rasulullah, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan. Ini yang harus hati-hati. Tetapi kalau seandainya orang yang kau lihat ini, laki-laki tadi yang kuat, yang gagah tadi, yang kau anggap perannya adalah kecil, kecuali ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berperang, seandainya ia keluar saat ini, ia keluar mencari rezeki dengan tujuan riaan untuk mencari riya, ya, supaya mendapatkan pujian orang, wa mufakharatan, dan berbangga diri, berbangga-bangga, ujub, ya, sombong, maka orang ini keluar bukan fisabilillah tapi fisabilis syaitan. Nah, jadi konteksnya adalah itu. Dari sini kita bisa maknakan sebuah hadis tadi bahwa semua pekerjaan dunia kita dapat bermakna ibadah tergantung daripada niat kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan jangan sekali-kali pun kita mengecilkan peran sosial seseorang hanya semata-mata kita memandang bahwa apa yang kita lakukan jauh lebih baik daripada mereka. Karena Rasulullah langsung mengkritik para sahabat yang seolah-olah mengecilkan peran mereka atau peran seorang laki-laki yang gagah, seandainya ia itu bersama kelompok kita pergi berjuang jihad fisabilillah, tapi Rasulullah katakan kalau ia keluar untuk anaknya fisabilillah, kalau ia keluar untuk tujuan kedua orang tuanya fisabilillah, bahkan kalau ia keluar berjuang, berusaha, wa mufakharatan, dan bersombong-sombong, berbangga-bangga diri. Nah, justru inilah hadis ini membersihkan hati kita. Jangan mudah menjustifikasi orang secara dengan buruk, predikat yang tidak baik, menganggap kita paling benar, dan juga pentingnya peran daripada niat untuk menjadikan amal-amal dunia kita nantiasa bernilai ibadah. Nah, ini sebagai sebuah penguat pada pertemuan yang lalu, sebagai madkhul kita bahwa kajian yang akan kita kaji adalah terkait dengan industri halal, bahwa apapun yang kita pakai, kita makan, kita konsumsi, kita gunakan, dari pakaian, makanan, ataupun minuman, ataupun perhiasan dan kosmetika, itu seolah-olah adalah sesuatu yang terbingkai dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi. Tetapi sebagaimana kita katakan pada pertemuan lalu bahwa Islam pada hakikatnya tidak pernah memisahkan amalan-amalan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana ilmu-ilmu pun juga tidak bisa dibedakan dengan ilmu-ilmu yang duniawi dan ilmu-ilmu ukhrawi. Tetapi berapa banyak ilmu-ilmu yang duniawi dapat memperkuat tujuan kita untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun kebaikan kehidupan di akhirat kelak yang bernilai ukhrawi tadi. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita lanjutkan kajian tekstual kita.
sarat al-muntajatul halal sina'atan muhimmatan fi asrina hadha. Dzalika li anna zahirat as-sina'atil halal wa taqatiha al-iqtisadiyah yanmuani bi sur'ah fi sa'iri anha'il alam ma'azdiyadin muttarib fi istihlakil muntajatil halal min qibal muslimina khassah. Syarat menjadi apa al-muntajatul halal, produk-produk halal itu sebagai sina'atan muhimmah, sebagai industri yang sangat penting fi asrina hadza, dalam era kita sekarang. Dzalika li anna zahiratas sina'ah, hal tersebut disebabkan karena fenomena industri halal wa taqatihal iqtisadiyah, dan kemampuan ekonominya yanmuani tumbuh bisur'atin dengan cepat bisa iri anha'il alam, di seluruh dunia, ma'azdiyadin muttarib, dengan pertumbuhan yang sangat melampaui, ya, istihlakil muntajatil halal min qibal muslimina khassah, dalam mengkonsumsi produk-produk halal min qibal muslimina khassah, dari kalangan kaum muslimin terkhususnya. Walam yatawaqqaf mafhumu sina'atil halal ala ibarati dzabhi ala tariqatil islamiyah. Jadi mafhum sina'atil halal itu tidak hanya terhenti ala ibaratin, pada satu ungkapan atau istilah zabah. Apa zabah? Zabah itu adalah potongan. Jadi kayak hewan kurban itu dizabah namanya, dipotong. Ala tariqal islamiyah, jadi potongan menurut cara-cara islami. Karena nanti dalam buku ini akan diterangkan bagaimana status hukum hewan-hewan yang dikurbankan itu atau dipotong, tidak dengan metode yang biasa ataupun lazim kita lihat pada masyarakat Indonesia, atau dalam istilahnya disembelih, dipotong lehernya, ya. Nah, mungkin dalam metode-metode kekinian itu ada cara penyembelihan yang tidak menggunakan metode klasik, contohnya dengan stunning atau dengan metode pemingsanan dulu, atau teori mechanical dengan cara mesin. Jadi ada semacam dipukulkan namun dengan besi, tapi besi itu memiliki kekuatan kilometer ampere sekian listrik, sehingga hewan itu pingsan bahkan sampai meninggal sebelum ada proses pemotongan. Nah, itu nanti akan kita bahas. Walam yatawaqqaf mafhumu sina'atil halal ala ibarati dzabhin ala tariqal islamiyah. Jadi pengertian sina'atul halal industri itu tidak hanya terhenti pada satu penafsiran atau pengertian istilah sembelihan menurut cara-cara islami. Fahasbu saja. Wal qita'u yanmu bi tariqatin mudhilah. Jadi sektor industri halal itu tumbuh berkembang begitu cepat, bi tariqatin mudhilah, ya, dengan cara yang sangat luar biasa. Tashmal al-ghidha, yang mencakup pangan, wa ghairil ghidha, dan selain pangan. Misal muntajatid dawaiyah, yang mencakup contohnya adalah industri obat-obatan, wa mustahdarat tajmiliyah, dan kosmetika, wal malbusatil jildiyah, jadi pakaian-pakaian terbuat daripada kulit. Nanti ada kulit dari sapi, jaket kulit. Nanti juga ada kulit, dari hewan babi. Bagaimana? Boleh nggak seorang muslim itu menggunakan jaket kulit, kemudian kulitnya terbuat dari industri yang mengolah kulit babi umpamanya? Itu seperti apa? Kita akan bahas dalam buku ini nanti. Wasiyahati wa ghairiha. Dan industri halal pun juga mencakup tentang sektor-sektor pariwisata.
wa ghairiha dan selainnya. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan satu istilah yang lain, annaha, bahwa sesungguhnya sinatul muntajatil halal, bahwa produk-produk halal itu adalah sinaatun taglif hayatana, satu industri yang menutup seluruh aspek kehidupan kita, wa taghalghalu fi nufusina, dan masuk dalam jiwa-jiwa kita, wa nastakhdimu kulla yaum, di mana semua hal tersebut kita gunakan dalam keseharian kita. Nah, jadi ini yang disebut dengan produk halal tidak terlepas atau tidak hanya mencakup satu aspek yang terkait dengan sembelihan saja, tetapi juga mencakup banyak faktor. Obat-obatan, kosmetika, kemudian juga fashion, ya, pangan dan sebagainya, itu termasuk salah satu yang menjadi pembahasan industri halal. Bahkan juga aspek asyahah, ya. Jadi di Indonesia itu bukan cuma halal industri, bukan cuma sekedar yang tadi disebutkan, tetapi juga perhotelan, rumah sakit, bahkan juga pariwisata termasuk hal yang menjadi cakupan pembahasan daripada industri halal. Selanjutnya, hasba akhir dirasat allati tamma nashruha ala hamishil qimmatil alamiyah lil iqtisad al-islami am 2015 miladiyah, fa innahu minal mutawaqqa' numu qita'i sinatul halal binisbati 6% bi khululi am 2020 miladiyah. Terjemahannya, berdasarkan satu kajian yang dikembangkan atau dikeluarkan dalam sebuah pertemuan internasional tentang ekonomi Islam, ya, Islamic Economic Summit Forum pada tahun 2015 saat itu, disebutkan bahwa diperkirakan bahwa pertumbuhan sektor industri halal itu akan tumbuh sekitar 6% pada kisaran tahun 2020. Nah, ini sudah lewat. Dan betul sudah tumbuh itu sekitar 6%. Faqita'ul agziyatil halal, ya, liwahdahu, sektor industri pangan saja, makanan, ya, itu yuqaddar binahwi 1,1 triliunat dolar ma'a tawaqqu'at bi ayyasila hajmu sina'a fihi hawlal alam ila 10 triliunat dolar fi am 2030. Disebutkan dalam kajian tersebut bahwa sektor industri pangan saja, makanan, itu diperkirakan tumbuh sekitar 1,1 triliun dolar. Dan diperkirakan pada tahun 2030 bahwa sektor industri pangan itu akan menyentuh sekitar 10 triliun dolar, ya, di seluruh dunia. Jadi ini merupakan satu peluang yang sangat besar untuk bagaimana kita saat ini juga berfokus untuk mengembangkan industri halal, khususnya juga sektor makanan. Maka gencar pemerintah sekarang dan juga beberapa pengusaha untuk senantiasa memperhatikan kehalalan produk makanan yang mereka buat. Karena selain ini memberikan satu rasa nyaman dan keamanan terhadap keyakinan kita sebagai muslim, akan tetapi secara ekonomi juga memberikan suatu dampak ekonomi yang sangat besar untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Karena prospek pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 10 triliun US dollar itu pada tahun sekitar 2030. Nah, ini dikatakan oleh buku ini yang dalam sebuah kajian Al-Qimmah Al-Alamiyah lil Iqtisad Al-Islami. Selanjutnya, wa awdahat ad-dirasatu anil muharrikur ra'isi linumuwi suqil halal alamiyan. Kajian tersebut pun juga menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan al-muharrik ar-ra'isi itu artinya adalah yang memberikan faktor penggerak utama yang menumbuhkan pasar produk halal dunia. Apa?
itu adalah ziyadatu adadil muslimin. Ziyadatu adadil muslimin. Jadi semakin bertambah banyaknya jumlah pemeluk Islam. Ini faktor. Wa tatawwur iqtisadat duwal islamiyah, dan majunya, bertumbuh kembangnya ekonomi negara-negara muslim. Wa tazayudut talab wal iqbal ala muntajatil halal min al aswaqil jadidah. Demikian pula adanya permintaan yang selalu besar terhadap produk-produk halal industri dari negara-negara yang non-muslim, katakan. Seperti fi Auruba, di Eropa, wal Yaban, Jepang, wal Hind, India, wasin dan Cina ataupun Tiongkok. Wabihasbid dirasat, dan juga masih menurut kajian Al-Qimal Alamiyah del Iqtisad Al-Islami disebutkan fa'idad duwal al-asawiyah, negara-negara Asia saja, negara Asia termasuk Indonesia ini, Asia Tenggara, Asia Selatan dan sebagainya, tastahlik, mengkonsumsi min tijaratil halal, dari perdagangan industri halal al-alamiyah secara internasional, berapa? Nahwa 63,3%. Jadi 63,3%. Coba, cukup besar ini. Pangsa pasar industri halal di Asia saja dikatakan itu sebesar 63,3%. Wadualul Afriqiyah itu sebesar berapa? Negara-negara Afrika 24%. Fihinin tastahliku ad-duwal al-arubiyah, sementara negara-negara Eropa itu sebesar asyrah fasil isnin bilmiyah, jadi 10,2%. Muqabil, jadi kebalikannya, isnin fasil khamsah filmiyah lidwal amerikiyah. Negara-negara Amerika itu mereka mengkonsumsi produk-produk halal sekitar 2,5%. Nah, jadi jelas ini pangsa pasar dari industri halal masih melihat sektor halal itu menjadi sesuatu yang baru bagi mereka. Di samping juga jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, tidak hanya pemeluk muslim tetapi juga secara populasi memang negara-negara Eropa sangat sedikit populasinya. Jadi sangat wajar kalau seandainya permintaan ataupun demand daripada industri halal pun juga sedikit, sebesar 10%. Nah, di Amerika tentunya yang lebih heterogen, itu juga masih kecil, sekitar 2,5%. Selanjutnya, wa asbahat kalimatu halal alamatun tijariyatun, atau wa asbahat kalimatu halalin alamatan tijariyatan mumayyizatan. Dari kalimat halal itu sebagai sebuah logo ataupun tanda alamat dagang yang unik, ya. Tu'akkidu anna hadhil muntajat, yang menguatkan bahwa produk-produk ini yang dikenakan kata-kata halal tadi, tamma intajuha wifqan li syariatil islamiyah, bahwa produk ini dibuat telah sesuai dengan syariah Islam. Wala tahtawi ala mukawwinat haram, dan tidak mengandung unsur atau campuran-campuran yang halal, yang haram. Contohnya adalah lahmul khinzir, daging babi, wal jib, bangkai, wadam, darah, wa ghairiha. Wa qad dakhala fi hadha al-itar wal asaf ash-shadid anna ba'd ash-shirkat dhat al-alamat at-tijariyah al-alamiyah tastaghil hadha syi'ar halal li ziyadati ar-ribh wa tahsini suratiha wa istiqtabi 'adadin kabirin minal muslimin fil 'alam biqadri yuqaddar binahwi 1,5 miliar muslim. Nah, ini penting. Terjemahan bebasnya begini, bahwa logo halal itu yang menempel pada suatu produk itu menandakan bahwa produk ini sudah melalui proses yang sesuai dengan syariat Islam. Artinya halal dikonsumsi oleh muslim. Artinya tidak mengandung unsur-unsur yang haram seperti darah, bangkai, ataupun daging babi.
Nah, akan tetapi banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional dikatakan yang memanfaatkan tanda logo halal ini hanya sekedar untuk apa? Mengambil hati kalangan-kalangan umat muslim, ya. Padahal produknya tidak melalui sebuah proses yang syariat dengan prosedur standar halal tersebut. Nah, ini yang menjadi satu fenomena di satu sisi bahwa daya tarik umat muslim yang begitu banyak menjadikan logo halal menjadi sesuatu yang mumpuni untuk mendapatkan satu pengakuan dari masyarakat muslim, tetapi pada sisi yang lain banyak juga perusahaan-perusahaan multinasional dengan melihat pangsa pasar umat muslim yang begitu besar, mereka memanfaatkan logo halal ini sekedar untuk sebagai sebuah simbol saja, tetapi tidak melakukan sebuah proses melalui sebuah standar halal yang seharusnya dilakukan. Nah, ini kita stop sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini ada manfaatnya sebagai pendahuluan bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan aspek agama dalam sebuah produk industri, tapi juga kita tidak lupakan ada aspek-aspek ekonomi yang bisa membawa sebuah kemaslahatan, sebuah kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat Islam. Karena konteksnya adalah ibadah, ibadah itu mencakup ibadah duniawi dan juga ukhrawi, dan amal-amal duniawi juga akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung daripada niat yang kita lakukan dalam hati kita. Mudah-mudahan kajian sore ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.